sebenarnya yang dilakukan Pak Suparno persisnya ini seperti apa Pak? Apakah meneliti atau melihat atau membersihkan sampah atau seperti apa Pak? Apa menggerakkan masyarakat juga? Ya, jadi kami awalnya dari gerakan komunitas, memang komunitas peduli Ciliwung itu setiap Sabtu pagi sejak tahun 2009 itu mencoba mengajak masyarakat untuk kemudian mulai memperhatikan sungai, karena ketika teman-teman mancing itu yang didapat adalah selalu sampah, bisa sampah plastik, bisa sampah kain. Kemudian atas dasar itu teman-teman mulai kemudian bergerak gitu loh, bergerak untuk kemudian turun ke sungai, tentu saja dengan apa yang bisa dilakukan. Nah, sepanjang proses perjalanan dari tahun 2009 bersama teman-teman KPC, kemudian kami tentu saja juga berkomunikasi dengan pemerintah agar pemerintah memberikan perhatian. Nah, tentu saja yang kami lakukan selama di komunitas, karena memang gerakannya gerakan komunitas dan kemudian juga tentu sangat terbatas dari banyak hal, tentu saja kami mengakui bahwa kami bukan siapa-siapa, tapi kami sekelompok orang yang kemudian mencintai negeri ini, mencintai alam semesta ini, kemudian mencintai sungai. Tapi faktanya ketika kami ingin menikmati sungai, bukan sungai yang bersih, sehat, dan aman serta nyaman untuk dinikmati. Kondisinya berbanding terbalik. Nah, kemudian kami mencoba melakukan upaya-upaya yang bisa kami lakukan, misalnya dengan mengajakin warga masyarakat untuk mulai membersihkan sungai secara gotong royong. Kemudian kami juga melakukan edukasi, kami melakukan diskusi-diskusi, kami melakukan kampanye-kampanye lewat kanal-kanal sosial media. Nah, kemudian tahun 2018, kemudian pemerintah Kota Bogor setelah beberapa kali diajak diskusi sebelum itu, kemudian bulan Oktober 2018 pemerintah Kota Bogor secara tegas menyatakan program naturalisasi Ciliwung dijalankan. Ini sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah yang memang kami dorong ini bisa dilakukan gitu. Nah, jadi banyak hal yang dilakukan. Kalau untuk capaian terbesar atau upaya terbesar yang pernah dilakukan Pak Suparno bersama rekan-rekan peduli sungai lainnya, apa Pak? Ya, boleh dibilang capaian kami adalah ketika kemudian secara tegas, secara hukum, kemudian pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, kemudian setelah diskusi kemudian membuat surat keputusan tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung sebagai produk hukum. Kemudian secara tegas juga pemerintah Kota Bogor lewat Wali Kota, kemudian juga membuat program, tentu saja program-program ini atas dasar diskusi kami, kemudian juga menganggarkan dari APBD untuk menjalankan program. Nah, menurut kami catatan besarnya adalah ketika kami kemudian bisa bekerja sama dengan pemerintah, kemudian turunannya ada program yang kemudian secara harian, program ini dijalankan oleh sebagian teman-teman komunitas juga masyarakat sekitar yang ada di daerah aliran Sungai Ciliwung di Kota Bogor. Tentu saja ini belum menjadi capaian besar karena persoalannya kan memang masih sangat berat. Jadi kita terus menjalin komunikasi, kita menjalin diskusi dengan banyak pihak agar persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, khususnya yang di sekitar sungai itu perlahan-lahan kemudian akan berkurang. Gitu. Oke Pak Suparno, tanggapan keluarga Pak Suparno sendiri apa sih Pak ketika melakukan ini semua? Iya, ini juga apa namanya ya? Mungkin menjadi sesuatu yang mungkin bagi keluarga saya adalah karena mertua saya, ipar saya itu nanyain ke istri saya, laki lo tuh maunya apa sih gitu loh. Laki lo tuh maunya apa? Dulu kerja relatif enak, kan bener, malah sekarang keluar kerjanya cuma kayak gitu. Nah kemudian anak saya juga sama. Ayah, dulu ketika ayah tidak downgrade seperti sekarang loh ya kan. Nah saya juga kaget. Karena juga tidak saya duga pertanyaan anak saya yang paling besar adalah menanyakan katakanlah ngomongin status yang dipandang oleh kebanyakan orang bahwa kesuksesan, kenyamanan itu dilihat dari sisi apa yang bisa kita nikmati saat itu
dibandingkan dengan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat sebayanya. Nah, saya kemudian mencoba untuk kemudian mungkin kalau keputusan ini adalah keputusan yang kemudian sangat melawan arus. Ketika orang-orang berlomba-lomba untuk memupuk banyak hal, terutama materi, kesuksesan, ukuran kesuksesan, orang-orang selalu memburu yang berwujud materi, berwujud fisik. Tapi saya kemudian ternyata mengambil keputusan yang berbeda arah. Nah, saya mencoba memberikan penjelasan kepada anak saya, ke keluarga saya bahwa ini adalah sebuah perjuangan dan tentu saja ini perjuangannya dari risikonya. Risikonya adalah ketika apa yang selama ini kita nikmati kemudian harus kemudian kita cukupkan dengan apa yang kita miliki. Nah, ini mungkin secara keluarga ini yang kemudian ditanyakan oleh keluarga-keluarga saya, termasuk sahabat-sahabat saya. Ngapain sih kamu melakukan itu? Gak akan pernah selesai, gak akan pernah beres. Kami sadar apa yang kami lakukan itu adalah hal yang sangat kecil sekali. Dan dampaknya mungkin tidak akan terasa kalau hanya kami yang melakukan. Tapi ketika ini bisa dilakukan bersama-sama, awareness terbangun dari pemerintah, dari dunia usaha, dari perguruan tinggi, dari masyarakat, kemudian juga dikabarkan seperti yang dikabarkan oleh kabar dari selatan. Saya kebayang ketika energi positif dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari Aceh hingga Papua kemudian terbangun semangat ini, ya inilah mimpi yang coba ingin kami bangun bersama-sama. Lalu apa yang Anda lakukan atau yang Anda jelaskan kepada keluarga dan rekan kalau ternyata Anda memiliki capaian? Ya, artinya saya ingin membayangkan bahwa akhirnya kehidupan kita sebagai manusia, kemudian kehidupan kita bersama makhluk hidup yang lain itu berjalan selaras gitu. Selaras artinya kalau kita menemui situasi di mana yang ketika segalanya buruk kemudian membahayakan kita sebagai manusia, membahayakan sesama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian ingin kami capai, bahwa akhirnya terjadi hubungan yang harmoni antara manusia, antara alam sekitar, baik hubungan manusia dengan makhluk hidup yang lain maupun benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, tapi sifatnya kita membutuhkan secukupnya. Tidak kemudian kita mengeruk, kita kemudian sifatnya mengeksploitasi secara berlebihan, sehingga eksploitasi yang berlebihan itu kemudian sifatnya merusak.